Saudara sekalian, para peserta KKN, saya sampaikan mengenai berkaitan dengan masalah pandemi. Maka dalam masalah pemberangkatan ini, saya berharap betul. Jadilah manusia cerdas, jadilah manusia yang bijaksana. Dikarenakan oleh kasus COVID-19 yang semakin melonjak dan pemerintah memberlakukan adanya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maka dari pihak universitas memberikan edaran bahwa KKN ini dilakukan secara online. Namun, sebelum membahas KKN lebih lanjut maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Fa'zun Sinta Anggriani dari Teknologi Pangan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro. Lokasi KKN berada di Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Semarang. Menurut legenda sekitar, nama Jatingaleh diberikan oleh Sunan Kalijaga ketika menebang sebatang pohon jati untuk dijadikan tiang di Masjid Agung Demak. Ketika ditebang, pohon jati tersebut bukannya roboh, melainkan berpindah tempat atau dalam bahasa Jawa ngaleh. Sehingga Sunan Kalijaga menyebut daerah tersebut dengan nama Jatingaleh, yang berasal dari kata jati atau pohon jati, dan ngaleh atau berpindah tempat. Jatingaleh memiliki luas wilayah kurang lebih 131 hektar dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Kaliwiru, sebelah selatan Kelurahan Ngesrep, sebelah timur Kelurahan Karanganyar Gunung, dan sebelah barat Kelurahan Karangrejo. Jumlah penduduk 12.537 jiwa yang terdiri dari laki-laki 6.213 jiwa, perempuan 6.324 jiwa, usia 0-17 4.383 jiwa, usia 18-55 6.341 jiwa, usia 55 ke atas 1.445 jiwa. Jumlah RT 58 dan jumlah RW 10. Jarak kantor kelurahan yang terjauh, 1 km, sekitar 5 menit. Dengan ibu kota 6 km, sekitar 30 menit, dan dengan ibu kota provinsi 5 km, sekitar 15 menit. Wilayah kelurahan dari permukaan laut 0136 mdpl. Suhu maksimum 37 derajat Celcius dan minimum 24 derajat Celcius. Jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak 2 hari, banyaknya curah hujan 2.505 mm per tahun. Bentuk wilayah datar sampai berombak 5%, berombak sampai berbukit 65%, luas tanah kering 131 hektar. Berikut ini dapat dilihat dokumentasi yang dilakukan di beberapa spot di wilayah Jatingaleh. Tanah di wilayah Jatingaleh untuk keperluan fasilitas umum, seluas 9 hektar, yang terdiri dari lapangan olahraga 2 hektar, taman rekreasi 1 hektar, jalur hijau 5 hektar, pemakaman 1 hektar. Tanah di wilayah Jatingaleh untuk keperluan fasilitas sosial, seluas 14 meter persegi, yang terdiri dari masjid atau musola 3 meter persegi, gereja Katolik 0,5 meter persegi, gereja Protestan 0,5 meter persegi, sarana pendidikan 9 meter persegi, sarana kesehatan 0,5 meter persegi, sarana sosial 0,5 meter persegi, dan untuk pura, wihara, serta kelenteng tidak ada. Kelurahan Jatingaleh termasuk kelurahan yang cukup maju, dikarenakan telah memiliki beberapa program yang dilaksanakan dengan cukup baik oleh warganya.
Programnya berupa pembuatan ekobrik dari sampah plastik, pembuatan daur ulang plastik menjadi hiasan, budidaya lele, serta bank sampah dari sampah warga yang harus dikumpulkan. Program KKN pertama yang saya lakukan yaitu pembuatan beberapa menu makanan sehat untuk meningkatkan imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Program ini diawali dengan mencari studi literatur yang dilanjutkan membuat desain leaflet sehingga dihasilkan 2 lembar leaflet. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada ibu PKK RT 3. Sosialisasi dilakukan melalui WhatsApp Group dengan memberikan leaflet dan beberapa informasi terkait kandungan yang terdapat dalam makanan, kemudian diberikan kesempatan kepada ibu PKK untuk bertanya. Program KKN kedua yang saya lakukan yaitu edukasi penyimpanan dan pengolahan daging yang baik dan sehat. Program ini diawali dengan mencari studi literatur, yang dilanjutkan membuat desain leaflet, sehingga dihasilkan 2 lembar leaflet. Edukasi penyimpanan ini dijelaskan dari awal daging diterima, sebelum dimasukkan freezer, masa simpan, penanganan sebelum diolah dan contoh olahan daging yang mudah untuk diterapkan di rumah. Sosialisasi dilakukan melalui WhatsApp Group dengan memberikan leaflet yang kemudian diberikan kesempatan kepada ibu PKK untuk bertanya. Terdapat ibu-ibu yang memberikan respon dan bertanya terkait cara memotong daging untuk sate, apakah berlawanan dengan serat agar lebih empuk. Mahasiswa menjawab bahwa hal tersebut benar, karena dengan memotong berlawanan dengan arah serat, dapat menyebabkan serat terputus, sehingga bumbu yang diberikan lebih mudah meresap dan nantinya akan menjadi lebih empuk. Untuk yang pertama, kita ingin menanyakan tentang permasalahan yang ada di lingkungan. Kalau permasalahan yang ada di lingkungan sejauh ini yang saya tahu itu banyak warga di sini yang membuang sampahnya tidak benar. Artinya begini, banyak di sini kan kebanyakan kan rumah-rumah itu punya taman. Nah, kebanyakan dari itu kan menghasilkan limbah yaitu daun-daun kering dan pepohonan. Banyak warga yang masih bingung nih, karena di sini pun juga ada larangan bahwa membakar sampah, sedangkan masih banyak warga yang membakar sampah dan itu asapnya sangat mengganggu bagi warga lainnya. Kemudian untuk yang kedua, untuk potensi di wilayah ini sendiri apa ya, Mbak? Kalau di sini potensinya melalui program PKK. Nah, di program PKK itu ada yang namanya bank sampah sampai ke tingkat RW. Kami pun setiap ada pertemuan kami dianjurkan untuk membawa sampah seperti botol, kemudian kardus atau yang lainnya itu nanti untuk diserahkan ke bank sampah di wilayah RW. Nanti di wilayah RW itu sendiri akan dikembangkan lagi, mungkin bisa didaur ulang menjadi produk-produk seperti tas ataupun yang lainnya. Program dari tim KKN 2 Undip di wilayah RT 3 Kelurahan Jatingaleh sangat bermanfaat bagi warga. Kenapa? Karena seperti pembuatan makanan sehat, minuman rempah itu sangat bermanfaat di masa pandemi sekarang ini. Kemudian ada juga program ekobrik yang ini menjadi wawasan baru bagi warga karena di lain warga juga memiliki kreativitas yang tinggi. Dengan adanya ekobrik dapat memberikan atau mengatasi masalah limbah warga yang selama ini galau dalam penanganan. Terima kasih. Untuk kesannya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama warga, dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.
Pesan untuk tim 2KKN Undip, semoga program ini tidak hanya dijalankan melalui program KKN saja, tapi juga dimanapun disebarluaskan supaya warga bahkan masyarakat luas juga belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang jadi generasi penerus.